Nggih. Kalih nggih. Aslinya kan Ismoyo. Bathara Ismoyo. Nggih. Dan yang putih telur, yang kuning telur tadi akhirnya menjadi Bathara Guru. Nggih. Nah, Bathara Guru ini juga banyak kekurangan dan banyak kelebihannya. Nggih. Saya ulas dulu yang kekurangannya. Nggih. Kekurangannya adalah kakinya lumpuh. Nggih, nggih. Kakinya lumpuh. Tapi punya tangan banyak, tangannya 4. Nggih. Tangannya 4. Justru dia ini yang menjadi pimpinan para dewa. Dados ten kayangan nggih. Betul. Jadi ketuanya para dewa. Nggih. Nah, namanya Sang Jagat Girinoto. Nggih. Nah, tapi juga beliau punya, walaupun dewa atau Bathara, tapi juga masih punya sifat angkara murka. Nggih. Bathara Guru. Nggih. Yang sering mengingatkan justru kakak-kakaknya yang seperti Semar dan Togok tadi. Tapi kalau tidak bisa diingatkan, nanti jami dihukum. Yang menghukum Sang Hyang Tunggal sendiri. Atau Sang Hyang Wenang, begitu. Nah, dan Semar ini atau dengan Sabdo Palon, ini kalau saya tidak mengenal Sabdo Palon. Dan Sabdo Palon ini pun juga bentuknya juga digambarkan juga Semar. Nggih. Kata sila ngoten Mas. Nah, betul. Dan digambarkan Semar. Itu di zaman apa atau di zaman apa, di waktu apapun itu enggak ada. Di sejarah juga tidak ada yang namanya Sabdo Palon. Tapi kalau Semar ini ada di pewayangan di zaman para wali. Nah, di zaman para wali, yaitu yang menciptakan Sunan Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu. Nggih, sugeng dalu Pak Imam nggih. Nggih, sugeng dalu. Niki ajeng mengulas, bahas menika sing kontroversi Pak Imam nggih. Nggih. Semar kali Sabdo Palon menika napa tah satu napa tah beda Pak Imam? Oh nggih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam, selamat siang, selamat pagi, dan selamat sore untuk seluruh penggemar YouTube dimanapun Anda berada. Jangan lupa like dan subscribe untuk Sekar Media. Semar atau kadang versinya banyak Mas. Nggih, kan niku. Justru Semar ini yang digambarkan sebagai Sabdo Palon. Sabdo Palon. Tapi saya punya versi sendiri. Punya versi sendiri. Dan Semar ini adalah tokoh wayang yang bentuknya atau berpenampilannya sangat unik dan aneh, kan begitu. Nah, begitu. Dan setiap munculnya Semar ini setiap pada tengah malam. Pas goro-goro. Hanya untuk hiburan para untuk hiburan sajalah. Kan begitu. Dan sebetulnya kita kalau memakai yang lain dulu, dan Semar ini adalah juga masih putra Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal. Dan Sang Hyang Wisesa juga. Sang Hyang Wisesa. Dan Sang Hyang Tunggal ini menciptakan sebuah telur, atau Han 3. Han 3 atau yang bertelur, dan telur ini terbagi menjadi 3. Cangkang telur menjadi togok, atau yang biasa terkenal namanya, kalau togok ini kan
sebagai untuk diikut di satria-satria yang di Sabrang. Kurawa. Dan yang kedua, putih telurnya adalah diciptakan menjadi Semar. Semar. Dan yang kuning telur menjadi Betara Guru. Nah, yang pertama dulu yaitu Togog. Yang mulutnya lebar dan berwajah aneh juga. Yang dari cangkangnya telur tadi. Dari cangkang telur tadi. Dia juga sakti juga. Dia juga sakti juga. Dia lebih tua kan. Ya itu. Tapi dia tidak menjadi pemimpin atau penguasa di Kahyangan. Akhirnya turun ke bumi untuk mengabdi pada raja-raja atau satria yang Sabrang, yang di Sabrang, yang bersifat angkara murka. Nah, begitu. Harus. Dan untuk Semar atau yang namanya banyak ya Mas. Semar tadi namanya atau Semar Badronoyo atau Betara Semar atau Betara Ismoyo, Betara Iswara. Nah, beliau dia ini juga sebagai penguasa atau penguasa di mana? Di Kahyangan, tapi tidak sebagai penguasa, pemimpin. Akhirnya turun ke bumi untuk menjadi abdi atau pengikut para satria-satria yang berwatak budi dan luhur. Nah, begitu. Kalau Semar tadi kan badannya gemuk, susunya besar, bokongnya juga besar, gitu. Jadi tidak dapat membedakan dia itu perempuan atau laki-laki. Nah, gitu. Terus Semar menika senes jalur senes istri. Betul. Makanya begini Mas. Dia bisa menjadi cantik, bisa menjadi perempuan yang paling cantik. Menjadi satria yang paling tampan. Anaknya yang namanya Komojoyo, Betara Komojoyo itu anaknya Mas. Juga paling tampan Mas, tapi kalah tampannya dengan Ismoyo. Aslinya kan Ismoyo, Betara Ismoyo. Dan yang putih telur, yang kuning telur tadi akhirnya menjadi Betara Guru. Nah, Betara Guru ini juga banyak kekurangan dan banyak kelebihannya. Saya ulas dulu yang kekurangannya. Kekurangannya adalah kakinya lumpuh. Kakinya lumpuh. Tapi punya tangan banyak, tangannya 4. Tangannya 4. Justru dia ini yang menjadi pimpinan para dewa. Terus dan Kahyangan nggih. Betul. Jadi ketuanya para dewa. Nah, namanya Sang Jagat Girinoto. Nah, tapi juga beliau punya, walaupun dewa atau Betara, tapi juga masih punya sifat angkara murka. Betara Guru. Yang sering mengingatkan justru kakak-kakaknya yang seperti Semar dan Togog tadi. Tapi kalau tidak bisa diingatkan, nanti jadi dihukum. Yang menghukum Sang Hyang Tunggal sendiri atau Sang Hyang Wenang, begitu. Nah, dan Semar ini atau dengan Sabdo Palon, ini kalau saya tidak mengenal Sabdo Palon. Dan Sabdo Palon ini pun juga bentuknya juga digambarkan juga Semar. Kata saya ngoten Mas. Betul. Dan digambarkan Semar. Itu di zaman apa atau di zaman apa, di waktu apapun itu enggak ada. Di sejarah juga tidak ada yang namanya Sabdo Palon. Tapi kalau Semar ini ada di pewayangan di zaman para wali. Nah, di zaman para wali, yaitu yang menciptakan Sunan Giri. Yang lengkap waktu itu. Dan ini atas usul dari Sunan Kalijogo bahwa untuk hiburan, untuk menarik
perhatian para masyarakat waktu itu. Menarik perhatian rakyat memang. Nah, betul. Dan tidak ada juga hubungannya dengan Syekh Subakir. Nggih. Ya. Kan enten memang sing nggih gandeng-gandeng enten niku lho. Kadose Syekh Subakir kalih Sabda Palon Perjanjian. Nggih. Ya. Enten perjanjian apa ngoten? Perjanjian dasi. Nggih. Perjanjian Perjanjian apa niku? Nah, dan ini untuk kehidupan atau cerita dari Syekh Subakir dan Sabda Palon dan Noyo Ginggong ini kalau untuk diceritakan jauh, Mas. Mboten nyambung ya, berarti. Nyambung, enggak ada sambungannya. Sedangkan Syekh Subakir ini pada zaman Wali Songo periode pertama. Nggih. Nah, periode pertama. Dan terciptanya Semar, wayang Semar ini di Wali Songo yang periode kedua. Sudah berapa ratus tahun nih Pak Mambi? Puluhan tahun. Ya enggak sampai ratusan tahun, puluhan tahun. Puluhan tahun gini. Puluhan tahun. Nah, dan perjanjian apa dan perjanjian di mana? Lah nggih. Nah, itu. Nah, perjanjiannya apa waktu itu? Lah nggih. Dengan tokoh-tokoh di situ ndak ada dari kerajaan mana yang namanya Sabda Palon dan Noyo Ginggong tadi. Lah nggih. Nah, Noyo Ginggong tadi. Nggih. Apalagi yang lebih aneh lagi ada yang namanya kitab Darmo Gandul. Lah nggih. Nah, kitabe ten pundi lah nggih. berarti kitabnya temundi. Sing damel nggih sinten ngoten Nah, lah. ini kitab Darmo Gandul. Darmo Gandul. Lek gandul-gandul enten nggih. Nah, tapi yang lebih lucu lagi ada lagi kitabnya yang lucu lagi, Mas. Ini sering saya dengar juga. Tapi ya ketawa aja ya dengar. Ada kitab yang namanya selain Darmo Gandul yang namanya Gatoloco. Lah nggih Gatoloco nggih enten nggih. Nah, iya kan? Nggih. Ini kan lucu juga. Nah, ini kitabnya isinya apa? Juga belum bisa diungkap. Sing menciptakan ke sinten nggih mboten semarat nggih. Nah, yang menciptakan juga siapa kan kita juga nggak tahu siapa. Dan kejadian adanya siapa tadi? Noyo Ginggong dan Sabda Palon tadi di mana kejadiannya waktu itu? Tapi kalau untuk saya, nah, dan untuk Syekh Subakir bisa juga waktu itu kan di Jawa ada namanya agama Hindu dan Buddha. Nah, mungkin yang digambarkan para sesepuh, sesepuh itu Sabda Palon ini adalah ketua atau Brahmana. Brahmana. Nah, atau tadi yang Brahmana dari Majapahit atau dari mana mungkin bisa juga. Karena datangnya Syekh Subakir pada zaman kerajaan Majapahit. Nah, pada zaman kerajaan Majapahit pada zaman Prabu Wikramawardhana. Nah, sebelum perang Paregreg. Nah, itu aja. Jadi kalau yang namanya Sabda Palon dan Noyo Ginggong tadi di sejarah rasanya saya belum menemukan. Ini di ajaran baik dari saya SD ataupun dari sejarah-sejarah yang lain itu saya belum menemukan yang namanya Sabda Palon dan Noyo Ginggong dan kitabnya yang lucu yang namanya Darmo Gandul dan Gatoloco tadi. Nah, ini apa sebetulnya? Kan begitu. Napa saged niku namanya napa Pak? Sing damel nggih VOC iki ambek. Mungkin VOC yang ingin memecah belah kita. Karena sebagian sejarah kita juga dihapus oleh VOC dan Belanda waktu itu. Sehingga kita dibodohi. Kita dibodohi. Ada yang betul-betul sejarah untuk Nusantara harus diajarkan kepada penerus-penerusnya dan generasi muda justru dihapus. Nah, justru yang tidak ada diadakan yang untuk membodohi generasi kita. Nah, itu. Sehingga kita ada yang cerita yang aneh-aneh kan begitu. Kalau pengertian kita, kalau pengertian saya yang namanya atau
Sabdo Palon tadi adalah para Brahmana. Para Brahmana yang masih menganut agama Hindu Buddha. Nah, begitu. Sehingga kan bisa berdialog antara Brahmana dan Syekh Subagir, kan bisa berdialog. Jadi intinya kan begini, kita jangan saling mengganggu. Kita jangan saling mengganggu. Kita saling melakukan ajaran kita masing-masing. Nah, kalau orang Islam kan punya pegangan, yaitu lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, kan begitu. Jadi tidak ada saling mengganggu atau tidak ada yang saling menjelekkan lah, kan begitu. Jadi bagi saya atau menurut pengertian saya bahwa yang namanya Sabdo Palon adalah para Brahmana yang menganut agama Hindu dan Buddha. Kan itu. Zaman sak menika nggih. Zaman sak menika. Kan waktu itu pada zaman Majapahit yang dianut adalah agama tersebut. Agama nenek moyang kita. Kan begitu. Sebetulnya Islam ini kan juga udah lama Mas datang. Udah lama. Setiap sebelum saya Subagir datang juga udah ada. Gagal kan gitu. Karena saking kuatnya pengaruh para Brahmana waktu itu. Hindu Buddha. Nah, akhirnya datang saya Subagir, ada perjanjiannya yaitu jangan saling mengganggu. Nah, jangan saling mengganggu. Nah, atau kalau bila ada bencana alam seperti gunung meletus, bukan Sabdo Palon lagi janji, karena itu alam. Udah alam. Karena hukum alam, gunung berapi, waktunya meletus, ya meletus. Nah, begitu. Memang itu sudah perputaran alam, Udah yang melaksanakan jelas para malaikat yang lain. Nah, yang jelas yang sutradaranya tetap Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Tidak ada yang namanya Sabdo Palon nagih janji. Ini terjadi. Kadang peramal-peramal pun juga kadang ada yang luput. Luput, bleset semua. Kadang ada yang menyebut tahun 2000, nah iya dulu 2012 ada yang akan kiamat. Ternyata enggak lama yang meramal itu sendiri yang meninggal. Mama Loren tentunya. Nah, begitu. Kata saged damel pengertian papahaman sedaya-sedaya. Nah, begitu. Betul. Kalau untuk pengertian saya yang namanya Sabdo Palon dan Noyo Genggong tadi adalah para Brahmana penganut agama Hindu dan Buddha. Dan saged dimengerti kan. Dan tidak ada hubungannya dengan Semar atau apapun. Karena Semar ini adalah tokoh wayang hanya untuk hiburan, dan kalau untuk di tingkat dewa adalah sebagai Betaro Ismoyo. Yang menggambarkan adalah beliau adalah yang sebagai mengabdi kepada satria-satria yang apabila yang ditunggui atau yang diayomi tadi ada melakukan kesalahan, para kesalahan jadi diingatkan begitu. Tapi setiap satria atau raja yang dekat dengan Semar pasti mendapatkan kanugrahan, pasti mendapatkan ketentraman, begitu. Artinya begini, perilakunya saing. Nah, betul. Artinya bahwa Semar ini adalah gambaran dari rakyat jelata, atau rakyat biasa, kan begitu. Karena beliau sebagai lurah, artinya kadempel. Ya, lurah Semar, atau bahkan atau bisa juga yang namanya Semar, Gareng, Petruk, Bagong tadi adalah juga sebagai gambar dari nafsu kita sendiri. Nah, itu nafsu kita sendiri. Seperti Alu Amah, Amarah, Supiyah, Mutmainah tadi. Nah. Dan juga sebagai para satria lebih menghormati Mas dengan Semar, Mas. Para Pendawa pun sangat hormat kepada Semar. Nah,
Karena Semar ini adalah lambang dari rakyat itu sendiri. Rakyat itu sendiri. Jadi kalau ada atasan atau pimpinan atau pemimpinnya melakukan kesalahan, rakyatnya ya mengingatkan. Nah, kalau seperti sekarang, cara mengingatkan bagaimana? Dengan cara demo. Nah, begitu. Begitu. Kalau memperingatkan hanya dengan surat atau apa mungkin tidak diindahkan. Tapi kalau dengan demo mungkin masih bisa didengarkan. Tapi ya demonya yang sopan, kan begitu. Napa tangano memang nggih. Kados adik-adik napa Semar, sinten nama ini? Adiknya Semar ini namanya Petruk Guru atau mboten sing galongane Petruk Gareng niku lho. Petruk Gareng ini adalah putra-putranya, anak-anaknya. Tapi bukan anak kandungnya. Nggih. Saya contoh saja. Petruk dan Gareng dan Petruk ini adalah saudara kandung. Tapi dari putranya para raksasa, Mas. Atau anak Gendruwo, benar ngomong. Yang dari kecil dititipkan kepada Semar. Nah, Buto ini adalah juga dewa juga. Dewa juga. Tapi dititipkan kepada Semar untuk dirawat dan dibesarkan. Nah, gitu. Jadi menganggap Semar seperti ayahnya sendiri. Nah, juga seperti Bagong. Bagong ini terjadi kejadian dari bayang-bayang Semar sendiri. Ayang-ayangipun nggih. Ayang-ayangnya. Karena Semar dulu waktu turun ke bumi, ceritanya di pewayangan begitu. Kalau turun ke bumi sendirian tidak ada teman. Jadi siapa temannya? Jadi dengan Sang Hyang Wenang diciptakanlah bayang-bayang Semar itu sendiri, dijadikanlah Bagong sebagai teman. Terus ayang-ayangipun betul. Sebetulnya kalau menurut di tingkat-tingkat derajatnya seperti Gareng, Petruk dan Bagong tadi yang lebih tua sebetulnya Bagong. Jadi berhubung itu karena Bagong ini pendek sehingga dia yang paling muda, yang paling bungsu begitu. Dan yang lebih tua Gareng, yang tangannya cekot dan jalannya pincang. Nah, itu. Dan juga Petruk yang hidungnya panjang, itu. Tangannya juga panjang. Nah, gitu kan menggambarkan wawasan, Mas. Wawasan yang luas. Seperti Petruk, wawasan yang luas, orangnya juga cerdas. Pintar. Dan Gareng sendiri juga begitu. Cerdas, pintar dan sangat banyak akal. Banyak akalnya dia. Juga Bagong sendiri. Kadang yang namanya Bagong ini kadang ya juga gimana ya? Kadang bergudul begitu. Kadang di pewayangan begitu. Tapi kalau anak-anaknya Semar ini sebetulnya sangat baik-baik semua. Sae. Lakunya sae. Bahkan Semar sendiri juga begitu, sangat bijaksana. Nah, jadi para Punokawan ini menggambarkan para sifat-sifat dari rakyat jelata. Ada yang bermacam-macam. Nah, begitu. Dados saged diambil kesimpulan kata Semar kali Ki Sabdo Palono ya nggih. Niku mboten sami nggih. Mboten sami. Walaupun digambarkan dengan bentuk Semar. Kadang begini. Ada gambarnya Sabdo Palon, nagih janji. Tulisannya akan begitu. Dan gambarnya Semar yang punya kuncung. Yang punya kuncung itu siapa kalau nggak Semar? Ya, yang punya kuncung cuma Semar. Nah itu. Tapi Semar dengan kuncungnya itu punya kesaktian yang luar biasa. Nah begitu. Tapi yang kan kuncungnya diikat, Mas. Diikat jadi satu, punya kekuatan yang sangat luar biasa. Contohnya, kita rakyat biasa. Kita ini bermacam-macam suku, bermacam-macam bahasa, bermacam-macam budaya. Seandainya kita dari pribumi orang Jawa sendiri dan dari suku Tionghoa, Cina, Bugis dan semuanya kita bersatu dengan ulama, kiai, polisi dan TNI, alangkah indahnya, Mas. Bersatu kuat. Tidak akan bisa ada yang bisa memecah belah kita. Kuat. Nah, begitu.
Artinya intinya Semar tadi dengan kunjungnya yang diikat tadi melambangkan persatuan dan kesatuan juga, kan begitu. Nah gitu. Ini sudah dari Perwali sudah dibikin Mas seperti sanepan seperti itu. Sudah digambarkan seperti itu. Karena para wali sudah tahu kehidupan yang ratusan mungkin yang 200-300 tahun yang akan datang sudah tahu, kan begitu. Nah, kalian punya kesepahaman. Pak Mungkin apa? Pun nggak ada ilmu laduni pun sumurep sak. Sudah sempurna, betul. Karena manusia pilihan yang sudah dekat dengan Allah, kan begitu. Oke, bisa dimengerti, Pak. Oke. Matur nuwun. Oke, monggo. Untuk penggemar YouTube semuanya, kita belajar semua. Semua. Dan saya bukan mementahkan yang tadi yang lain-lain, tapi saya punya versi sendiri, kan begitu. Karena pendapat bisa berbeda. Pendapat bisa berbeda. Yang baik diambil, yang hikmahnya mau. Betul. Sing saya diambil. Betul. Bagi sedulur-sedulur sederek sedaya, sing saya mau diambil. Nah begitu. Nah, saya cukup sekian. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sami-sami. Nah, dan jangan lupa like dan subscribe-nya untuk Sekar Media. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.